Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang penyayang, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, dijadikannya kita adalah bagian dari khairu ummah, dari umat yang terbaik, dari nabi yang terbaik, dari risalah yang terbaik, dari kitab suci yang teragung dan termulia. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang agung dan mulia ini. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan ini kita sampai kepada pembahasan dalam kajian sirah kita terkait dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah yang menjadi fokus kajian kita pada kesempatan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesempurnaan sirah, dalam kesempurnaan perjalanan hidup seseorang, yang dengan ini kita akan menjadi, semua ini akan menjadi bukti dan saksi akan kebenaran risalah yang beliau bawa. Karena mustahil, ikhwatal iman, ada seseorang yang hidupnya tanpa cacat sama sekali, ya, baik sejak lahir sampai meninggal dunia, dan ini adalah suatu kemustahilan, ya. Terlebih lagi juga di samping tanpa cacat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum menyampaikan risalah di usia 40 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah sedemikian rupa dihiasi dengan akhlak-akhlak yang sangat agung dan mulia. Yang andai kata pun misalnya beliau ada kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin dilakukan ketika sebelum menjadi seorang nabi, itu masih dalam tanda kutip masih bisa dimaklumi. Tapi bagaimana bisa seseorang tanpa cacat sama sekali, baik apalagi terlebih lagi di masa kenabian, jangankan di masa kenabian, bahkan dari kecilnya, dari masa mudanya, dari tuanya, beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bercacat sama sekali. Dan subhanallah, kita membahas tentang tema ini bertepatan dengan ramainya media kita sedang membicarakan tentang kasus yang terjadi di Perancis, ya, bagaimana presiden mereka Emmanuel Macron yang mendukung bahasanya kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, yang menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan membuat karikatur-karikatur untuk melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap upaya penghinaan terhadap sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan balik kepada orangnya sendiri. Kenapa demikian? Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mencari-cari hal yang tidak ada pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengada-ada, memalsukan data, berbohong, menggambarkan sosok Nabi SAW tidak apa adanya. Maka ini perilaku seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka setiap kali menyebut Nabi Muhammad SAW, mereka menyebutnya dengan sebutan mudzammam, yang artinya mudzammam itu tercela. Ya, setiap menyebut Nabi Muhammad mudzammam, ya, menyebut Nabi Muhammad dengan panggilan mudzammam, artinya tercela. Sedangkan kata Muhammad artinya terpuji. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda dalam salah satu sabdanya, "Dzammu mudzammaman wa ana Muhammad." Mereka mencela muzammam, sedangkan aku adalah Muhammad, manusia yang penuh pujian, manusia yang terpuji.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang pasti menghancur leburkan mereka-mereka yang menghina dan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hijr, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kamilah yang akan membalas untukmu wahai Muhammad setiap orang yang mengolok-olok dan menghina dirimu wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang memusuhimu, yang membencimu, dialah yang akan buntung. Dialah yang akan mengalami kerugian yang besar. Dan cukuplah sejarah, sirah menjadi bukti bagi kita ikhwatal iman. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ahli sirah, para ulama, terkait tentang hancurnya kerajaan Kisra Persia dan kemudian langgengnya kerajaan Romawi, yaitu di antara sebabnya adalah karena Romawi rajanya ketika menerima risalah dan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menerima surat Rasulullah SAW, dia muliakan surat itu, diciumnya, dimuliakan surat Rasulullah SAW karena dikirim dari seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya Kisra Persia, dia membaca surat Nabi, meledeknya, mentertawakannya dan merobek-robeknya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan merobek-robek kekuasaannya. Dan kenyataan sesuai dengan apa yang ditentukan, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa dari kecilnya, remajanya, dewasanya, sampai beliau diangkat sebagai seorang nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam akhlak yang sangat agung dan mulia. Tidak ada satupun ketergelinciran, cacat di dalam hidupnya. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai alasan bagi orang-orang kafir Quraisy untuk meledek dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hidup berbaur dengan masyarakat jahiliyah dan ikut dengan tradisi-tradisi mereka, apakah itu kesyirikan dan yang lain sebagainya, maka hal itu akan mereka suarakan ketika Nabi SAW menjadi Nabi. Mereka akan mengatakan, wahai Muhammad, kamu jangan terlalu sok. Dulu kan kamu juga sama dengan kita, ikut nyembah berhala kah, ikut minum khamr kah, ikut begini dan begitu dan yang lain sebagainya. Namun yang seperti ini tidak pernah keluar dari lisan orang-orang kafir Quraisy, dan mereka tidak menemui celah sama sekali dari sisi hal itu pada diri Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam sejak masa mudanya, menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam dari segala kotoran-kotoran jahiliyah, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan risalah yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa nantinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang terbaik secara kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik akhlaknya, yang paling mulia nasab dan keturunannya, yang paling baik di dalam berteman dan bertetangga, yang paling tinggi kesabarannya, yang paling jujur ucapannya, yang paling mulia amanahnya, yang paling jauh dari segala keburukan dan dari segala perilaku-perilaku yang biasanya mengotori sebagian manusia dan terutama laki-laki, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, beliau dikenal di masyarakatnya dengan panggilan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ad-Duha, ya wad-duha wal laili idza saja dan seterusnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, Allah menyebutkan beberapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan-kemuliaan itu. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati dirimu dalam keadaan yatim dan Allah yang melindungimu, Allah yang menjagamu? Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ayah Rasulullah SAW kita telah mengetahuinya. Beliau, ayah Nabi kita Muhammad SAW wafat ketika Nabi SAW masih di dalam kandungan sang ibu.
Kemudian ibunya pun meninggal dunia, ya, Aminah binti Wahab, ketika usia Rasulullah SAW usianya 6 tahun. Kemudian beliau di dalam asuhan sang kakek Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh paman beliau Abu Talib, dan senantiasa Abu Talib membela dan menjaga Rasulullah SAW dan memuliakan Rasulullah SAW, melindungi beliau dari segala gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, sejak Nabi SAW diutus sebagai utusan Allah di usia 40-an tahun, dan Abu Talib tetap di atas agama kaumnya, menyembah berhala, dan hal itu terjadi sebagai bentuk takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala aturkan kepada seluruh hambanya, sampai Abu Talib wafat beberapa saat sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika wafatnya Abu Talib sang pembela ini, mulailah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahilnya mereka berani terhadap Nabi SAW. Dan tidak lama dari situ Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk Nabi kita SAW untuk hijrah meninggalkan kota Mekkah menuju negerinya kaum Ansar, kaum Aus dan Khazraj. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan agar sempurnanya risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, mereka membela, mereka menjaga, mereka melindungi, mereka berperang demi Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah merahmati para sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa kullu hadza min hifdzillahi ta'ala wa kala'atihi wa inayatihi bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi dan mengawasi Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beliau tumbuh dalam akidah yang bersih, dalam iman yang benar, dengan tafakkur yang mendalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjerumus ke dalam jahiliyahnya masyarakat jahiliyah. Tidak sekalipun diketahui atau tercatat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud kepada satu berhala. Jangankan sujud, mengusap dengan tujuan mencari berkah kepada salah satu berhala pun tidak. Tidak pernah Nabi SAW datang ke tukang ramal atau dukun. Bahkan sebaliknya, beliau sangat benci kepada berhala-berhala itu, tidak mau mengusapnya. Sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Urwah Ibn Zubair radhiyallahu an. Beliau mengatakan, haddatsani jarun li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Telah menyampaikan kepadaku, kata Urwah Ibn Zubair, salah seorang tetangga dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bahwa tetangga ini mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Khadijah, ya, ketika Nabi sebelum diutus, ketika Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Hai Khadijah, wallahi la a'budul Lat, wallahi la a'budul Uzza abada. Wahai Khadijah, wallahi la a'budul Lat, wallahi la a'budul Uzza abada. Wahai Khadijah, demi Allah aku tidak akan pernah menyembah Latta. Demi Allah aku tidak akan menyembah Uzza selama-lamanya. Maka kata Khadijah radhiyallahu anha, khallil Lata wa khalli Uzza. Tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza. Ini menunjukkan bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mensupport dan sepemahaman, seaqidah dengan suami beliau Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam cerita sebelumnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Bahira, sang pendeta ini. Bahira ini ketika bertemu dengan dan menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang pendeta berkata, as'aluka billati wal Uzza illa akhbartani amma as'aluka an. Aku bertanya kepadamu atas nama Latta dan Uzza, engkau harus menyampaikan kepadaku apa yang aku akan tanyakan kepadamu. Jadi di sini menunjukkan bahwa Bahira ini dia mengucapkan, aku bersumpah dengan Latta dan Uzza, karena dia mendengar rombongan dagang itu masing-masing di antara mereka sering bersumpah demi Latta dan demi Uzza. Maka Bahira rahib ini menggunakan sumpah yang sama untuk menekan dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata jujur. Namun apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu beliau bahkan masih remaja. Apa jawaban beliau?
la tas'alni bihaqqil Lati wal Uzza syai'an, fa wallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdhi lahuma. Jangan pernah kamu bertanya kepadaku bertanya kepadaku dengan menyebutkan haknya Lata dan Uzza sedikit pun. Demi Allah, aku tidak pernah membenci sesuatu seperti aku membenci Lata dan Uzza. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. An-Nasa'i meriwayatkan di dalam Sunanul Kubranya dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Budak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, kana sanamani min nuhasin yuqalu lahuma isafun wa nailah. Bahwa di Ka'bah, sekitaran Ka'bah ini ada dua berhala yang terbuat dari timah. Satu berhala itu namanya Isaf, nama satu lagi adalah Nailah. Yang biasa orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka tawaf sekeliling Ka'bah, mereka mengusapkan tangannya kepada dua berhala ini, Isaf dan Nailah, mengusapkan tangannya untuk apa? Mengharapkan berkah. Maka Nabi SAW tawaf. Aku pun mengikuti beliau. Ketika aku melewati Isaf dan Nailah ini, aku mengusap kepada dua berhala itu. Nabi SAW bersabda, la tamassah. Jangan kamu usap. Jangan kamu pegang sama sekali berhala ini. Maka Zaid berkata dalam hatinya, fatufna, faqultu fi nafsi, la amassannahu hatta anzura ma yakun. Aku tidak akan berhenti mengusap sampai aku ingin tahu apa yang bakal terjadi. Ya, jadi dia tetap ngeyel dalam hatinya, ingin tetap mengusap Isaf dan Nailah ini, dua berhala Quraisy tersebut. Maka aku pun ngusap lagi. Apa jawaban Nabi SAW? La tamassahu. La tamassahu. Alam tunha. Jangan kamu menyentuhnya. Bukankah kamu sudah dilarang? Dan ini ikhwatal iman, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang kuat dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan kemudian Zaid berkata, fawalladhi akramahu wa anzala alaihi al-kitab mastalama sanaman qattu hatta akramahu Allah Ta'ala billadhi akramahu wa anzala alaihi. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakannya, yang telah menurunkan kepadanya kitab suci, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh berhala sama sekali. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau dengan risalah yang Allah memuliakan beliau dan memberikan Al-Quran kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis atau peristiwa ini, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara cara kaum musyrikin Quraisy meminta berkah dari berhala itu dengan mengusap-usapnya. Dan ini menunjukkan bahwa mengusap-usap sesuatu dengan tujuan mencari berkah darinya itu adalah bagian dari ibadah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini dengan mengusap-usap kijingan dari kuburan, ya, batu yang nisan yang ada di atas kuburan itu untuk mengharapkan berkah dari kuburan itu. Ini adalah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Dan tidak peduli apakah yang melakukannya mengklaim dirinya keturunan Nabi atau bukan, perbuatan itu adalah perbuatan syirik yang dibenci oleh kakek mereka jika mereka benar cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyukai syair. Artinya belajar sastra, syair-syair Arab. Kemudian beliau tidak menyukai untuk menghafal-hafalnya, tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abu Naufal ibn Abi Aqrab, hal kana Rasulullah SAW yatasama'u indahu syair? Apakah Nabi SAW suka memperdengarkan syair di sisinya? Maka Aisyah berkata, kana abghadhal hadithi ilai. Beliau malah membenci syair. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam malah membenci syair. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan syair atau sastra, apalagi mengarang sebuah sastra, syair atau qasidah apalagi, ya, atau berupaya untuk hal tersebut. Ya, karena hal ini sangat tidak layak sebagai derajat dan martabat beliau sebagai seorang nabi. Karena rata-rata sastrawan dan penyair itu buruk akhlaknya, buruk perangainya, perjalanan hidupnya sangat negatif. Kenapa? Karena sebagaimana para seniman, ya, mereka ini berbicara sesuatu yang tidak mereka amalkan. Ya, mereka suka membual dan berbohong.
Ya, mereka suka memuji hal-hal yang buruk dan munkar. Itu kebiasaan di antara kebiasaan seniman. Ya, terlebih lagi adalah sastrawan, terlebih lagi penyanyi dan yang semisalnya. Maka tidak aneh jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sastra dan syair ini. Karena risalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau menuntut bahwa wahyu itu disampaikan tanpa adanya batasan-batasan dan ikatan-ikatan tertentu. Wahyu itu disampaikan dengan ungkapan yang bebas, yang terbuka. Sedangkan syair itu disampaikan dengan aturan-aturan tertentu, wazan-wazan tertentu yang mengharuskan untuk mengikuti aturan dan wazan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 69, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi." Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pantas dia belajar syair atau sastra. Walaupun demikian ikhwatal iman, bukan berarti bahwa Nabi SAW tidak mendengar atau bahkan menikmati misalnya jika ada satu syair yang bagus, yang mengandung hikmah tertentu, ya, karena sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagian mereka adalah sastrawan dan penyair yang nanti insyaallah dengan berjalannya kajian kita ini kita akan melihat satu demi satu ya di antara syair-syair para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana ketika mereka melihat Nabi, bagaimana ketika mereka memuji Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang lainnya. Sebagai contoh dalam Sahih Muslim dari Asy-Syuraid ibn Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa sekali waktu aku berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berboncengan di atas kuda atau unta, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Hal ma'aka min syi'ri Umayyah ibn Abi Salt syai'an?" Apa kamu menghafal syairnya Umayyah ibn Abi Salt? Nabi bertanya demikian. Umayyah ibn Abi Salt ini hidup di masa jahiliyah, namun beliau memiliki syair-syair yang isinya tauhid. Kontennya adalah tauhid. Kemudian kata Syuraid ibn Suwaid, ya Rasulullah, saya menghafal. Kata Nabi, coba sebutkan satu bait. Maka aku pun mengucapkan satu bait dari syairnya Umayyah ibn Abi Salt. Kemudian setelah aku mengucapkan satu bait, Nabi SAW mengatakan, artinya tambahkan lagi. Maka aku pun tambahkan. Beliau tambahkan lagi sampai 100 bait. Ya, sampai 100 bait syair. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud dari sini adalah bahwa Nabi SAW menikmati ya syairnya Umayyah ini dan beliau senang mendengarkannya karena di sana banyak pengakuan terhadap kenabian dan keyakinan akan hari akhir. Juga di sini menunjukkan bahwa mendengar atau memperdengarkan syair yang tidak mengandung hal-hal yang keji itu boleh, kata Imam Nawawi ya. Kata beliau, jika syair-syair itu tidak mengandung hal-hal yang fahisyah atau kekejian, itu adalah sesuatu yang sifatnya cabul, porno, ya, perbuatan-perbuatan buruk ketika memuji lawan jenis misalnya, memuji hubungan suami istri atau memuji ketampanan, memuji kecantikan, memuji khamar atau memuji tempat maksiat tertentu, ya, jika tidak mengandung hal-hal tersebut maka itu dibolehkan, ya, baik itu dengan menceritakan ulang syair-syair jahiliyah atau yang lainnya. Dan yang tercela, ya, dan syair yang tercela, walaupun syair itu tidak mengandung hal-hal buruk tadi yang telah disampaikan, adalah kata Imam Nawawi, ya, wa annal madhmuma min asy-syi'ri alladhi la fuhsya fihi innama huwa al-iktharu minhu, ya. Dan yang tercela dari syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya adalah jika seseorang banyak baca syair, ya, mengisi waktunya habis dengan membaca sastra-sastra tersebut, syair-syair itu. Wa kaunuhu ghaliban 'alal insan, sehingga orang itu dikenal karena itunya, ya, dikenal karena kesastraan dan kesyairannya. Fa amma yasiruhu fala ba'sa bi insyadihi wa sama'ihi wa hifdhihi. Adapun jika sesekali, maka tidak mengapa jika dia mengarangnya, mendengarkannya atau menghafalkannya atau menyampaikannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, "Inna minal bayani la sihra wa inna minasy syi'ri hikmah." Sesungguhnya sebagian dari penjelasan bayan itu artinya
uraian yang mendetail. Ini bayan, ini salah satu bahkan bagian dari ilmu balaghah, bagaimana seseorang itu menjelaskan sesuatu dengan gamblang dan terbuka. Kata Nabi, di antara kalimat-kalimat yang disampaikan dengan tegas dan lugas itu adalah mengandung sihir, kata Nabi SAW, dan sebagian dari syair itu ada hikmahnya, ada hal-hal baiknya. Beliaulah juga sallallahu alaihi wasallam yang bersabda kepada Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang bersabda kepada beliau, uhjul musyrikin fa inna Jibril ma'ak. Wahai Hassan, balaslah syairnya orang-orang musyrikin ini, belalah nabimu karena Jibril bersamamu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Hassan bin Thabit radhiyallahu an ini, beliau adalah Hassan bin Thabit ibn al-Munzir al-Ansari al-Khazraji. Ya, beliau adalah disebut dengan gelarnya beliau syairun Nabi, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu syu'ara'il mu'minin, pemimpin sastrawannya orang-orang beriman. Nanti insyaallah kita akan melihat bagian dari syair-syair beliau ya di dalam membela Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut Nabi SAW bersabda tentang Hassan bin Thabit, al-mu'ayyad bi ruhil qudus, seorang sastrawan yang ditolong dan dibela oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan Nabi SAW memberikan satu mimbar khusus kepada Hassan bin Thabit ya agar beliau menyampaikan syair-syairnya. Beliau radhiyallahu an usianya 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Artinya berapa total usianya? 120 tahun. Beliau hidup dari lahir sampai usia 60 dalam keadaan kafir, dan sejak usia 60 tahun sampai usia 120 tahun beliau dalam keadaan mukmin membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di era Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga beliau. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum khamar. Tidak pernah dekat dengan tempat-tempat maksiat sama sekali. Tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Sama sekali beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum khamar. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti berzina atau yang semisalnya, ya, atau seperti yang dilakukan sebagian remaja sekarang misalnya pacaran dan apalagi yang lebih dari itu, wal iyadzu billah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlibat di dalam perilaku-perilaku senda gurau, permainan, perjudian, berteman dengan orang-orang yang buruk, yang jelek, yang negatif, yang memiliki perangai dan perilaku yang buruk. Atau Nabi SAW memiliki sahabat, seorang teman yang memiliki kemampuan menyanyi dan bernyanyi, atau seorang penyanyi, sama sekali Nabi SAW tidak kenal dengan itu semuanya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sejak masa remaja dan mudanya beliau tumbuh dalam kemuliaan, ya, dengan keagungan dan kemuliaan, dengan kesempurnaan dan keindahan, sehingga itulah diantara tambahan kesempurnaan untuk hidup Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi seorang nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara nikmat yang Allah berikan kepadanya ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hamamtu biqabihin mimma yahummu bihi ahlul jahiliyyati illa marratayn min ad-dahr. Aku tidak pernah menginginkan untuk berbuat sesuatu yang buruk dari apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, kecuali 2 kali, kata Nabi. Artinya 2 kali pernah Nabi berkeinginan untuk melakukan hal buruk. Wakiltahuma asamani Allahu minhuma, dan di 2 kesempatan itu pun Allah Subhanahu wa taala melindungi diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu lailatan li fatan kana ma'i min Quraisyin bi'ala Makkah fi ghanamin li ahlina nar'aha. Di suatu malam aku berkata kepada temanku, kepada sahabatku, seorang pemuda Quraisy, yang ketika itu aku sedang di dataran tinggi kota Mekah, ya, di Ajiyad, sedang mengembalakan kambing yang biasa kami gembalakan. Aku berkata kepada temanku, absir li ghanami hatta asmura hadhihi al-lailata kama yasmurul fityan. Tolong jagakan kambing-kambingku ini sementara untuk malam ini. Saya ingin begadang malam ini sebagaimana remaja-remaja yang lainnya begadang. Qala na'am. Maka temanku pun mengatakan iya.
Fakharajtu, maka aku pun tinggalkan tempat itu. Falamma ji'tu adna darin min duri Makkah, sami'tu ghinaan wa sawta dufufin wa mazamir. Dan ketika aku sudah mendekati rumah-rumah yang ada di kota Makkah, aku mendengar suara nyanyian dan suara rebana dan suara seruling. Maka aku berkata dalam hatiku, ma hadza? Apa ini? Qalu fulanun tazawwaja fulanatan. Ini si fulan sedang acara pernikahan fulan dengan fulana. Ya, acara pernikahan si fulan dengan fulana. Li rajulin min Quraisyin tazawwaja imra'atan min Quraisyin. Seorang laki-laki Quraisy yang sedang menikah, mengadakan acara pernikahan dengan seorang wanita dari Quraisy. Falahautu bidzalikal ghina'i wa bidzalika sauti hatta ghalabatni ghai'aini. Maka kemudian aku pun ingin menikmati suara nyanyian tersebut, ya, dan suara itu. Namun ternyata ketika itu Nabi SAW dikuasai dengan rasa kantuk yang luar biasa. Fanimtu, maka Nabi SAW pun tertidur. Fama ayqadhani illa massus syams, dan aku tidak bangun kecuali ketika sudah terik matahari mengenai wajahku. Faraja'tu ila sahibi, maka aku pun balik ke temanku. Faqala ma fa'alta, kemudian temanku bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku pun menceritakan kepadanya. Artinya tidak terjadi apapun. Belum sampai ke lokasi Nabi SAW ngantuk dan tertidur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma fa'altu laylatan ukhra mithla dhalik. Kemudian di malam yang lain, aku melakukan hal yang serupa. Fakharajtu fasami'tu mithla dhalik. Maka aku pun keluar dan aku mendengar seperti yang waktu yang awal. Faqila li mithla ma qila li. Fasami'tu kama sami'tu. Ya. Kemudian aku bertanya dan aku mendapatkan jawaban sama seperti waktu itu adanya pernikahan. Dan kemudian aku mendengar suara nyanyian seruling dan rebana seperti yang waktu itu. Namun hatta ghalabatni aini. Tidak lama itu aku pun ngantuk yang luar biasa. Merasa ngantuk yang luar biasa. Fama ayqadhani illa massus syams, dan aku tidak bangun kecuali karena terik matahari. Thumma raja'tu ila sahibi. Kemudian aku pun balik ke temanku. Dan temanku bertanya lagi, ma fa'alta, apa yang kau lakukan? Faqultu ma fa'altu syai'an. Tidak ada yang aku lakukan, kata Nabi. Aku tidak berbuat apapun. Tidak sampai ke sana aku sudah ngantuk tertidur. Maka Nabi SAW bersabda, fa wallahi ma hamamtu ba'dahuma bisu'in mimma ya'maluhu ahlul jahiliyati hatta akramani Allahu binubuwatihi. Demi Allah, sejak saat itu aku tidak lagi berkeinginan untuk melakukan hal yang buruk yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan kenabian dan risalah yang Allah muliakan aku dengannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di masa jahiliyah, ya, di masa sebelum diangkat sebagai nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, sebagaimana yang nantinya diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah hidayah yang memang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Quraisy biasanya mereka wukufnya tidak di Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Adapun orang-orang Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah dan non Quraisy di Arafah. Ya, yang bukan Quraisy di Arafah. Nabi SAW bersama dengan yang bukan Quraisy. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, adlaltu ba'iran li. Kata Jubair bin Mut'im, sekali waktu aku kehilangan ontaku. Fadakhaltu atlubuhu yawma Arafah. Ketika itu lagi hari Arafah, hari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Dan aku mencarinya. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nasi bi Arafah. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri bersama orang-orang lain non Quraisy berada di Arafah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang sangat mengemban amanah. Beliau tempat kepercayaan manusia, tempat amanah mereka. Tidaklah seseorang menitipkan sesuatu dan mencari seseorang yang bisa mereka percaya kecuali mereka titipkan hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang menitipkan suatu rahasia, baik ucapan atau yang lainnya, dan mereka berbaik sangka kepada orang tersebut untuk menyimpan rahasia dan ucapan ini
tidaklah mereka temukan sosok seperti itu seperti mereka temukan kepada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran jika sebelum kenabian pun beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga akan kejujuran beliau itu adalah sifat dominan, sifat yang paling menonjol pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua lawan dan kawan mengakui akan kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nantinya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk seluruh umat manusia, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memberikan peringatan kepada kerabat dan keluarganya, beliau memanggil tokoh-tokoh Quraisy dan memanggil orang-orang Quraisy. Dan ketika mereka semuanya sudah pada hadir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya?" Apakah bagaimana pendapat kalian jika saya sampaikan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda dari lembah ini yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan percaya dengan apa yang aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu na'am ma jarabna 'alaika kadziban qat. Mereka berkata, benar, kami akan membenarkan ucapan wahai Muhammad karena kami tidak pernah tahu engkau berbohong. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga Heraklius, raja Romawi, ketika bertanya kepada Abu Sufyan ibn Harb, dan ketika itu Abu Sufyan masih kafir, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qal? Apakah pernah kalian menuduhnya dengan kebohongan, pernah berbohong sebelum dia mengklaim sebagai seorang nabi? Maka kata Abu Sufyan, dan dia saat itu masih kafir, dia mengatakan la, tidak pernah, dia tidak pernah berbohong. Faqala Heraklius berkata, faqad araftu annahu lam yakun liyada'al kadhiba 'ala an-nas fa yakdhiba 'ala Allah. Saya tahu bagaimana mungkin dia tidak pernah berani berbohong kepada kalian, kepada kita semua sesama manusia, kemudian dia akan berbohong atas nama Allah. Ya, riwayat ini pun sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka Ahmad Syauqi di dalam salah satu syauqiyatnya, dalam salah satu bait syairnya, beliau mengatakan, bisi wal amanati fis siba was-sidqi lam ya'rifhu ahlus sidqi wal umana'u ya man lahul akhlaqu ma tahwa al-ula minha wa ma yata'ashshaqul kubara'u law lam taqum dinan laqamat wahdaha dinan tudhi'u bi suratihi al-ana'u zanatka fil khuluqil azim syama'ilun yughra bihinna wa yula'ul kurama'u. Dengan selain amanah di masa muda dan kejujuran, tidaklah engkau dikenal kecuali sebagai orang yang sangat jujur dan sangat amanah. Wahai orang yang memiliki akhlak yang sangat tinggi dan yang membuat dilihat indah oleh orang-orang yang lebih tua dan senior. Dan andai kata engkau tidak membawa agama, niscaya keberadaanmu dengan akhlak dan perilakumu telah menyinari langit-langit yang ada di atas. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dihiasi dengan akhlak yang sangat agung dan perilaku yang sangat mulia, yang membuat iri dan juga membuat silau orang-orang yang mulia dan terhormat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dikenal sebagai orang yang sangat suka menyambung silaturahim, sangat mengasihi dan sayang kepada anak-anak orang-orang fakir, kepada orang-orang yatim, memuliakan tamu. Beliau SAW membantu orang-orang lemah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersedia mengotori kedua tangannya untuk membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberikan solusi bagi orang-orang yang kesusahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana Khadijah istri beliau, wanita yang paling kenal akan sosok suaminya. Seseorang yang paling kenal tentang sosok diri kita yang sejatinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari beliau menerima wahyu, dengan ketakutannya beliau berkata kepada Khadijah, "Laqad khashitu ala nafsi." Aku takut terhadap diriku. Apa jawaban Khadijah? "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq." Kata Khadijah, demi Allah, engkau tidak akan dihinakan Allah sama sekali.
engkau suka menyambung silaturahim, engkau suka membantu orang-orang lemah, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, engkau suka membantu mencarikan bantuan kepada untuk orang-orang yang tidak punya, engkau suka memuliakan tamu, dan engkau suka selalu berada di dalam hal-hal yang baik. Hal yang seperti ini, sifat yang seperti ini, ikhwatul iman, adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa muda, masa remaja, dan ketika beliau menginjak menerima risalah kenabian. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dari pemaparan singkat ini, kita melihat bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya sebagai seorang nabi adalah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang mulia, yang dihiasi dengan segala sifat yang agung pada sosok manusia, kemuliaan, keagungan, keluhuran jiwa. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, mengangkatnya menjadi utusan dan rasulnya, maka semakin indah dan semakin luhurlah segala keindahan yang sudah ada pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin bersinar dengan segala cabang-cabangnya dengan semakin luhurnya, dan semakin kuat akar-akar keindahan pada akhlak dan perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersinar dengan begitu gemerlapnya segala keindahan pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya manusia di muka bumi yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang agung yang seperti ini adalah bukti yang paling kuat akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pernah kita dengar dalam sejarah dunia, dahulu dan kini dan nanti-nanti, kehidupan sosok manusia yang semuanya indah dan sempurna, yang semuanya petunjuk dan cahaya, benar dan baik. Kehidupan seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak pernah terjadi, tidak pernah ada cerita sosok manusia yang berkumpul segala keindahan seperti pada diri Nabi kita Muhammad SAW, yang mengungguli seluruh masyarakat yang beliau dari anggota masyarakat itu, dan beliau tinggal bersama mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh di antara mereka, sedangkan masyarakat itu memiliki segala cacat dan aib dan keburukannya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari itu semuanya, sedangkan beliau dari mereka. Dan juga ikhwatal iman, bagaimana mungkin sebuah cahaya bisa terbit di dalam kegelapan jika bukan ini adalah bukti kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sesuatu yang suci diambil dan ditarik dari kubangan sesuatu yang kotor dan najis, dan bagaimana ilmu yang agung dan mulia diambil dari lautan jahiliyah, kekhurafatan dan kebodohan. Kecuali jika bukan itu adalah karena hikmah, karena keagungan, karena kemuliaan, karena memang yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi beliau dari segala kotoran-kotoran jahiliyah. Dan itu Allah tetapkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan beliau dan juga memuliakan risalahnya sampai beliau menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Dan di saat itu beliau menjadi seorang laki-laki yang paling mulia kepribadiannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus nasabnya, yang paling mulia di antara mereka, yang paling tinggi sabarnya, yang paling jujur ucapannya, yang paling agung amanahnya, yang paling jauh dari segala perangai buruk dan akhlak yang negatif yang ada pada sosok seseorang. Sebagai bentuk Allah membersihkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kaumnya pun menyebut beliau dengan Al-Amin, karena segala hal baik ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadhi Iyad beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang terpuji pada awal sosok ciptaannya, dan itu sudah ditanamkan ke dalam fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak diperoleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payah, dengan latihan, dan itu diberikan oleh Allah dengan kemahakariman, kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan
itulah pilihan yang memang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ikhwatal iman, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata, demi Allah, beliau mengatakan yang tidak diragukan lagi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah maksum sejak sebelum sebelum menerima wahyu. Sudah maksum sejak sebelum menerima wahyu dan sesudahnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat haramnya zina, buruknya pengkhianatan dan berbohong, minum khamar, sujud kepada berhala, bersumpah dengan mengundi nasib dan segala keburukan, semuanya telah dijauhkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan jahil, ya, kata-kata yang kasar dan kotor, atau menyingkap aurat. Tidak pernah Nabi SAW tawaf dalam keadaan telanjang seperti yang dilakukan oleh sebagian kaumnya. Tidak pernah beliau SAW wukuf kecuali di Arafah, ya, tidak bersama kaumnya yang di Muzdalifah. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat salah satu tradisi di antara tradisi mereka, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari terjerumus ke dalam tradisi-tradisi masyarakat jahiliyah tersebut untuk mengokohkan dan menguatkan kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah enggan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus di dalam hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dr. Muhammad Abu Syuhbah beliau mengatakan di dalam sirahnya, kita telah membaca banyak sejarah orang-orang bijak, filosof, orang-orang cerdas, orang-orang yang melakukan perbaikan, yang melakukan revolusi, reformasi di muka bumi. Para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh aliran-aliran terdahulu maupun kini. Namun kita tidak akan pernah dapati sosok seorang pun yang selamat dari satu aib sama sekali. Seorang pun yang fitrahnya murni dan jernih dari sejak kecil, remaja, mudanya, sampai menyampaikan risalah ini. Dengan pemikirannya yang bijak, akhlaknya yang bagus, ya, dengan keyakinannya yang benar, pemikirannya yang bagus, yang lurus. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang-orang terdahulu ketika memuji sebagian di antara mereka yang layak untuk dipuji, mereka mengatakan kafal mar'anu blan an tu'adda ma'aibuhu. Cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang luhur dan mulia jika hal-hal buruk yang ada pada diri orang tersebut bisa dihitung dengan jari. Artinya sempurna itu mustahil. Tapi ketika dominasi kebaikan ada pada sosok seseorang dan dia memiliki cacat 1, 2, 3, 4, beberapa gelintir saja, orang itu adalah best, orang terbaik. Ya, karena melihat dominasi hal-hal baik pada diri seseorang, tapi tidak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun cacat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan beliau dengan kondisi yang terbaik, akhlak yang termulia. Beliau berada di puncak kerasulan dan kenabian sehingga beliau menjadi sayyidul bashar, pemimpin seluruh umat manusia, sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika mendekati usia hampir 40 tahunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kegelisahan yang sangat, yang kegalauan yang luar biasa, yang tidak pernah beliau sadari dan tahu dari mana sumbernya. Dan akan apa yang terjadi. Tidak pernah kebayang pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala suatu waktu nanti akan memuliakan beliau dengan wahyu dan risalah. Beliau mimpi pun tidak pernah sedikit pun untuk bermimpi untuk menjadi seorang nabi. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari kami, dari ketetapan kami, Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu tidak pernah tahu sebelumnya, wahai Muhammad, apa itu kitab suci, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Namun kami jadikan itu sebagai sebuah cahaya
Yang kami berikan hidayah dengannya ini siapa-siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau sungguh memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Juga Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 86. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbika fala takunanna dhahiran lil kafirin. Kamu tidak pernah berharap wahai Muhammad. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berharap agar kamu mendapatkan kitab suci. Namun itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Maka sekali-kali jangan kamu menjadi pembela bagi orang-orang kafir. Surat Al-Qasas ayat 86. Ikhwatal iman rahimani wa rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berharap menjadi seorang nabi. Tidak pernah mimpi untuk menjadi seorang nabi. Beliau SAW kemudian diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu agar beliau suka untuk menyendiri, untuk beribadah, mempersiapkan dirinya tanpa beliau sadari, mempersiapkan jiwanya, mempersiapkan ruhnya untuk memikul beban berat dari risalah yang sebentar lagi akan beliau pikul untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika Nabi SAW pernah terbersit mimpi pengen jadi nabi misalnya, beliau tidak akan ketakutan dan terkejut seperti itu ketika pertama kali beliau menerima wahyu. Dan beliau SAW tidak akan pulang dengan ketakutan dan minta diselimuti oleh Khadijah seperti itu jika memang beliau punya bayangan sedikit saja bahwa beliau SAW akan menjadi seorang nabi. Ya, ketika dia melihat sosok Jibril alaihissalam di Gua Hira, dan itu sudah dibayangkan oleh Nabi SAW jauh sebelumnya, maka Nabi SAW pasti tidak akan setakut dan terkejut itu. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga segala tuduhan negatif terhadap sosok Nabi SAW, mungkin dia belajar dari ini, mungkin dia ngaji dari situ, mungkin dia mengumpulkan dari sana dan sini, mengedit sana dan ini dan itu dan lain sebagainya, Nabi SAW bebas dari segala asumsi-asumsi negatif itu. Oleh karena itulah Al-Quran menyebutkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut ayat 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kamu sebelumnya tidak pernah membaca sesuatu. Sebelumnya tidak pernah menulis sesuatu. Artinya jika kamu pernah melakukan itu, bisa baca dan tulis, maka orang-orang penolak-penolak itu punya hujjah. Mereka akan bimbang lebih-lebih lagi karena Muhammad SAW bisa baca dan bisa tulis. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran dengan sebutan ummi, yaitu buta huruf. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yaitu bagi mereka orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, yang mereka dapati nama dan sifatnya tertera di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Inilah ikhwatal iman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Dengan ini ikhwatal iman, kita melihat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk mengangkat jahiliyah itu dari muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia dari tipuan-tipuan syaitan dengan dipilihnya, ditetapkannya, ditentukannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada ayah dan ibu kita, yang kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan kita di antara hamba-hambanya yang cinta dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau SAW kelak di surganya. Amin ya Rabb. Ini ikhwatal iman, materi kita pada kesempatan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Masya Allah, Ustaz, sangat menarik sekali ya. Ini begitu banyak hikmahnya tentang perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, seperti biasa setelah materi disampaikan, tentu saja bahwa setiap materi mengundang berbagai pertanyaan. Oleh karenanya kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah hadir di chat seperti itu. Yang pertama, Ustadz, kemarin itu ada jemaah yang bertanya, Ukhti Nidar, tentang Hijr Ismail. Apakah Ustadz sudah menemukan kenapa namanya menjadi Hijr Ismail seperti itu, Ustadz? Saya belum dapat. Allah, afwan, barakallahu fiik. Nah, ini belum, bahkan baik. di dalam beberapa literatur. Untuk pertanyaan berikutnya, Hijr Ismail, Hijr Ismail itu malah sering banyak disebutkan oleh orang-orang kita. Bahkan beberapa literatur berbahasa Arab disebutnya Al-Hijr begitu saja, tidak ada Ismailnya. Saya tidak tahu apakah mungkin yang pertama kali yang menyampaikan samuan yang bernama Ismail gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, karena tadi ada yang sempat terputus di sinyalnya, Ustaz. Nah. Untuk Akhwildan, Afwan, pertanyaan yang tadi Anda titipkan, barangkali ada? Baik, Afwan. Ya, bismillah. Afwan, sebelumnya Ustaz, mungkin sebelum ini Antum sudah pernah membahas terkait kesahihan kisah Nabi SAW dengan pendeta kafir Buhairah. Kalau tidak salah Ana pernah mendengar bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bahwa kisah ini merupakan kisah yang mungkar atau palsu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Nah, tentang kisah Buhairah ini memang diperdebatkan oleh para ulama, namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengenai asal kisahnya menunjukkan bahwa asal kisah itu ada, ya. Menunjukkan bahwa asal kisah tentang Buhairah ini ada. Oleh karena itu, beberapa ulama ahli hadis sesudah Imam Az-Zahabi mensahihkan hal ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau di dalam risalahnya menegaskan akan kesahihan dari riwayat ini. Demikian pula para ulama yang lainnya. Ibnu Hajar juga Al-Asqalani, ya rahimahullah, beliau menyebutkan akan kesahihan akan peristiwa Buhairah Ar-Rahib ini, dan juga beberapa ulama yang lainnya seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, beliau juga mengatakan hal yang sama tentang peristiwa Buhairah ini. Sehingga penulis kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, kitab yang Anda jadikan rujukan ini, ya, beliau menyampaikan tentang bahwa para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan riwayat ini. Namun riwayat ini pertama dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, di dalam kitab beliau Fusulun fi Siratir Rasul. Beliau mengatakan isnaduhu rijaluhu kulluhum thiqat. Semua di dalam sanad hadis ini semua periwayatnya adalah orang-orang yang thiqat, yang bisa dipercaya. Juga Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya, beliau mengatakan sahih ala syarti Shaykhaini wa lam yukhrijahu. Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, dan namun keduanya tidak meriwayatkannya. Juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Difa'un 'anil Hadits An-Nabawi was Sirah. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Isabah, al-hadithu rijaluhu thiqat. Ya, hadis ini perawinya thiqat. Kita tahu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau sesudah Imam Zahabi, ya. Beliau hidup sesudah Imam Zahabi, dan beliau sangat kagum dengan Imam Az-Zahabi rahimahullah, mengkaji, mensyarah, meneliti buku-buku karya-karya Imam Az-Zahabi. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kesimpulan Ibnu Hajar rahimahullah setelah meneliti rawi-rawi hadis ini, beliau mengatakan hadis ini semua periwayatnya adalah thiqat, orang-orang yang bisa dipercaya. Wa laisa fihi munkarun, ya, tidak ada sesuatu pun yang munkar kecuali sesuatu hal yang remeh yang sedikit, yaitu lafaz penyebutan nama Abu Bakar dan Bilal. Ini telah saya singgung juga pada saat itu.
Dan ini bisa dikatakan, kata beliau, kata Imam Az-Zahabi, bahwa itu sisipan yang disisipkan ya oleh salah seorang perawi, ya, bukan dari asli dari cerita tersebut. Juga ikhwatal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan waqa'a fi kitab At-Tirmidzi wa ghairihi annahu ba'atha ma'ahu Bilalan wa huwa min al-ghalatil wadih. Ya, ketika menguraikan tentang penyisipan kata penama Bilal dan Abu Bakar, beliau mengatakan bahwa dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya ada penyebutan bahwa Nabi disertai dengan Bilal, dan itu adalah kesalahan yang sangat nyata karena saat itu Bilal belum ada, ya, bahkan dan ataupun jika Bilal sudah ada, bagaimana Bilal bisa bersama dengan paman Nabi SAW yaitu Abu Talib, apalagi juga bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Ini di antara penjelasan para ulama yang mereka ini juga memiliki kompetensi yang tinggi, yang mendalam dengan ilmu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, syukuran jazakallah Afwan, atas suaranya belum, Anda tidak penjelasannya. terdengar. Berikut ini ada Suaranya agak tinggi, Kang Z. Tidak terdengar? Masih jauh Baik, suara antum. bagaimana dengan sekarang Ustaz? Sudah lebih baik. Masih jauh ya? Lebih baik. Baik. Ini ada pertanyaan dari seorang akhwat. Ustaz, ada seorang ustadz yang mengatakan jika seseorang yang mimpi digigit ular itu tawilnya adalah ada seseorang fasik yang ingin mendekati kita. Apakah demikian benar, dan apakah tawil itu tetap berlaku sampai saat ini? Kalau tawil itu berlaku sampai saat ini, apa yang harus dilakukan seseorang yang bermimpi seperti Kang itu, Z, Ustaz? antum bisa ulang pertanyaannya karena suara antum naik turun. Afwan, barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Oh, begitu saja. Afwan. Jadi pertanyaannya seperti ini, ada seorang ustadz yang mengatakan kalau atau jika seseorang yang bermimpi digigit ular itu takwilnya adalah ada seseorang fasik, seorang yang fasik yang ingin mendekati kita. Apakah takwil itu benar? Dan apakah takwil itu tetap berlaku sampai saat ini? Karena sampai saat ini jika ada yang seperti itu, jika memang demikian kejadiannya, apa yang harus dilakukan seseorang yang bermimpi seperti itu? Apa yang Demikian, mimpinya Ustaz. dia lihat? Yang dilihat itu jika seorang itu di dalam mimpinya digigit ular atau dipatuk ular. Takwilnya itu, kata Ustaz tersebut, takwilnya itu kita dihadapi dengan orang yang fasik. Mengenai takwil mimpi, itu tidak bisa dikatakan bahwa takwil mimpi, ya, begitu, takwil mimpi untuk satu mimpi yang sama, yang dimimpikan oleh dua orang yang berbeda, mimpinya sama, dari dua orang yang berbeda, bisa berbeda takwil. Ya, artinya tidak bisa seorang, nanti kalau Anda melihat begini maka takwilnya begitu, melihat begini maka takwilnya begitu. Ya, ini antum apakah itu seorang ustadz atau bukan ustadz, ya, ketika dia menafsirkan, mentakwilkan dengan yang seperti ini adalah penakwilan yang ngaco, yang ngawur, ya, karena mimpi itu subjektif kepada sosok seseorang, ya, karena hal yang terlihat buruk pada diri seseorang tertentu di dalam mimpinya bisa jadi takwilnya adalah sesuatu yang baik, namun pada orang yang lain yang mimpi yang sama, misalnya konteksnya, maka sebagai contoh ini yang pernah kejadian beberapa belas tahun yang lalu, Anda pernah kenal seorang teman yang insya Allah cukup baik, cukup saleh dan mengetahui dan bisa menafsirkan atau mentakwilkan mimpi. Ada seorang teman, dua orang, yang satu bermimpi melihat kuburan, ya, melihat kuburan, dan ini kejadian bukan sekali, dua kali. Satu lagi dengan mimpi yang sama, ya. Untuk yang satu, yang salah satu teman ini, dikatakan kepada dia bahwa kamu sebentar lagi akan selamat dari masalah besar yang sedang kamu hadapi. Sebentar lagi masalah itu akan clear, beres. Tapi yang satu lagi, kamu bakal mati. Tidak lama lagi kamu bakal mati. Dan tidak lama sesuai dengan apa yang terjadi pada dua orang tersebut. Ya,
Jadi ini menunjukkan bahwa takwil itu subjektif sifatnya, tidak bisa digebeyah-uyah istilahnya bahwa melihat A, B, C itu dengan hal yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, berikutnya ada pertanyaan dari Ukhti Khansa Al Indonesia. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Apakah syair milik Munsyid Ahmad Bukhotir, kemudian juga Muhammad Al-Muqid, juga Abu Ali, termasuk bisa dan bagus didengarkan atau dihafalkan? Karena Ana perhatikan tidak bermusik, namun isinya beberapa bagus, tapi Ana belum lihat full syairnya. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Beberapa syair tersebut, jika memang isinya adalah sesuatu yang tidak mengandung sesuatu yang keji seperti tadi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak mengandung hal-hal yang negatif dan buruk, tidak ada alat musik dan nyanyian yang disertakan dengannya, maka boleh kita sesekali mendengarkan syair-syair tersebut. Boleh kita mendengarkannya. Apakah menghafalnya? Boleh. Boleh juga menghafalnya. Tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh itu adalah menjadikan itu sebagai kerutinitas kita harian. Ya, setiap hari dengerin itu, setiap hari menyibukkan diri dengan itu. Ya, sehingga kita terlalaikan dari hal yang lebih penting yang semestinya kita pelajari dan kita hafalkan. Ya, sesekali mendengarkan, menikmati hal-hal seperti ini yang berisi nasihat, yang berisi wajangan, mengingatkan kepada akhirat, yang mengingatkan akan beberapa syariat yang mulia seperti hijab dan yang sebagainya, itu adalah sesuatu yang mulia, itu sesuatu yang baik, tidak mengapa. Ya, yang tercela adalah istighfar seperti kata Imam Nawawi. Ya, sehingga seorang itu dominan habis waktunya untuk hal yang seperti itu. Itu yang tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini bagi jamaah yang ingin bertanya melalui audio voice, silahkan untuk raise hand. Apabila belum ada, kami akan lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya dari chat. Ini sebetulnya ada pertanyaan dari chat yang pekan yang lalu belum sempat dibahas, Ustaz. Pertanyaannya seperti ini, apakah pernah, ini pertanyaan dari Ukhti Isna, apakah pernah disebutkan di dalam sirah sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Khadijah juga menentang kebiasaan atau kepercayaan orang-orang Quraisy? Demikian Ustaz. Ya. Ummu Khadijah menentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini sebagaimana tadi yang disampaikan dalam kajian ini, kesempatan kita saat ini, ketika Nabi SAW mengingkari Latta dan Uzza, maka ibu kita Khadijah radhiyallahu anha beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Khallil Latta wa khallil Uzza." Tinggalkan Latta, tinggalkan Uzza. Ya. Dan riwayat ini sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, menunjukkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah di antara seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jaga, dan itu tidak heran ikhwatal iman karena beliau disiapkan untuk menjadi pendamping hidup manusia yang paling agung dan mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran. Ya, oleh karena itu juga nanti semakin maju waktu kajian kita tentang sirah ini, semakin kita akan melihat memang benar beliau radhiyallahu anha adalah memang manusia pilihan untuk menjadi pendamping dari manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari titipan dari yang nitip dari panitia ke panitia gitu ya. Bagaimana sikap kita terhadap kejadian saat ini yang dilakukan oleh Presiden Prancis yang sudah menghina Rasulullah? Apakah kita ikut tidak menggunakan produk-produk dari negara tersebut atau bagaimana Ustaz? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cinta itu butuh pembuktian. Ya, cinta itu bukan cuma sekedar di dalam hati seseorang, tapi butuh bukti. Ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu atau kita mencintai Rasulullah SAW, bagaimana mungkin kita kemudian juga di saat yang bersamaan kita rela ketika orang yang kita cintai dicela dan dihina? Yaitu mustahil. Dan setiap kita mengambil peran kita, fungsi kita sebagai seseorang yang mencintai Rasulullah SAW, qadarullah kita bukan bagian dari pemerintahan, pejabat, dan yang sebagainya. Yang kita berharap agar pemerintahan kita pun menyampaikan sikap tegasnya, mengingkari perbuatan buruk ini. Kita memohon, berharap jika suara ini sampai kepada presiden kita, kita berharap kepada beliau yang juga umat Muhammad SAW, berharap untuk membela nabinya,
dengan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada beliau, hafizahullah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita menyadari bahwa di antara strategi kaum kufar di dalam berperang di era modern yang seperti ini adalah ekonomi. Ya, dan Nabi SAW bersabda, al-harbu khida'ah, bahwa perang itu adalah tipu daya. Perang itu penuh dengan tipu daya dan makar. Maka jika kita melihat, wallahu a'lam bishawab, ini hanya pemikiran anak pribadi dan mungkin banyak salahnya daripada benarnya, bahwa jika kita melihat hal itu bisa memberikan tekanan yang spesifik, yang cukup terhadap si fajir, si zalim, si makir ini, ya, si pembuat tipu daya. Subhanallah, namanya makrun, yang dalam bahasa Arab itu jamak dari makirun, yang artinya si pembuat makar, dengan jamak muzakkar salim lagi, artinya dominan, artinya jamak. Subhanallah, jika dengan cara mengembargo produk-produk Prancis, ini akan membuat mereka gerah dan membuat mereka tidak nyaman dengan kedudukan mereka. Terlebih lagi, dia bukan cukup dengan menghina Rasulullah SAW, tapi bahkan lebih dari itu mengintimidasi banyak kaum muslimin yang saat ini tinggal di sana. Dan saya mendengar juga, saya membaca beberapa media yang sampai bahwa juga beberapa masjid pun ditutup. Dan inilah suara demokrasi yang mereka suarakan, ya, demokrasi yang berpihak. Ketika mereka melihat bahwa demokrasi itu ternyata akan menenggelamkan mereka, maka mereka akan cepat-cepat menyelamatkan diri dengan cara menentang dan melawan demokrasi. Dan kebebasan berpendapat itu bukan berarti bahwa kebebasan untuk mencela dan menghina dan mengintimidasi seseorang, apalagi terlebih lagi keyakinan dan kemuliaan yang dimuliakan oleh orang lain. Ya, demokrasi model apa yang mereka tawarkan dengan cara yang seperti ini? Itu bukan demokrasi. Ya, ini lebih kepada kekresian, kegilaan daripada sebuah demokrasi. Dan anehnya lagi, si Macron ini ketika dia mengatakan bahwa itu sebagian dari kebebasan berpendapat dan menyampaikan hak menyampaikan pendapat, namun ketika Presiden Turki Erdogan mengatakan bahwa dia perlu diperiksa kesehatan mentalnya, dia tidak terima. Ya, dia menolak, dia bereaksi. Ya, dia tidak menganggap apa yang disampaikan oleh Presiden Turki itu sebagai bagian dari hak menyampaikan pendapat yang layak untuk didengarkan dan disampaikan. Inilah keambiguan dalam bersikap. Ya, ketika dia bersikap kepada tentang Nabi SAW dan kaum muslimin seperti itu, namun dia tidak terima jika dirinya dicela dan dihina. Dan itulah memang yang mereka tawarkan dan mereka sampaikan. Jadi sikap kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah jika kita mampu untuk tidak menggunakan produk-produk mereka saat ini, kita tinggalkan produk-produk mereka. Ya, kita tinggalkan yang membuat itu mereka, dan itu jika itu membuat mereka gerah, ya, jika itu membuat mereka tidak nyaman dengan tempat duduknya, membuat mereka tidak nyaman dengan keberadaannya, membuat mereka terdesak, dan itu juga bisa dilakukan, dan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana sahabat Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu yang pernah mengembargo masyarakat kafir Quraisy Makkah ketika beliau setelah beliau menyatakan keislaman dan keimanan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengembargo masyarakat kafir Quraisy karena mengingat sejarah mereka pernah memboikot Rasulullah SAW selama 3 tahunan. Maka dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan kirimkan satu bulir gandum masuk ke kota Mekah, sehingga membuat masyarakat kafir Quraisy kelaparan karena itu. Dan ketika mereka mencoba bernego dan menego, Thumamah tidak berhasil. Akhirnya mereka melihat satu-satunya cara hanyalah dengan meminta belas kasihan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia memang sangat luhur akhlak dan perangainya. Maka ketika mereka menemui Nabi dan meminta kepada Nabi SAW untuk melepaskan embargo dan boikot itu, dan Nabi SAW menerima dan meminta kepada Thumamah untuk membuka embargo dan boikotnya, maka dibuka kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya.
itu salah satu reaksi atau sikap kita Ustaz ya. Nah, Karena dulu kita belum ada produk itu pun bisa hidup. benar. Oleh karenanya kita bisa hidup tanpa produk-produk tersebut ya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Lagu itu yang diharamkannya lagunya atau alat musiknya? Jika kita melantunkan lirik lagu tanpa ada musiknya, apakah itu berdosa? Soalnya istrinya menarik. Begitu katanya Ustaz. Nah, yang pasti alat musik haram. Yang pasti alat musik haram. Ya, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari, la yakunanna ala ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Dalam Sahih Bukhari akan muncul di antara umatku sekelompok kaum yang mereka menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Ini sabda Nabi SAW, sehingga para imam mazhab yang menjelaskan hadis ini pun mereka menyampaikan bahwa alat musik itu adalah haram hukumnya. Kemudian nyanyian tanpa alat musik, apakah diperbolehkan? Dalam konteks-konteks tertentu boleh, dalam konteks yang lainnya tidak boleh dan bahkan juga haram. Sebagian nyanyian yang isinya sangat buruk, ya, menyampaikan tentang akhlak-akhlak yang buruk, sikap-sikap yang buruk, ya, menunjukkan dengan bahasa-bahasa yang jelek dan negatif, atau sifatnya pornografi, cabul dan yang semisalnya, menunjukkan kebejatan akhlak dan moral yang seperti ini, walaupun tanpa alat musik pun haram tetap hukumnya. Ya, namun jika ada sebagian nyanyian yang mungkin tidak mengandung hal tersebut dan dinyanyikan tanpa alat musik, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Afwan, ini karena sudah pukul 21, namun ini karena Ustadz sebagai pembina di Mu'alaf Center, ini ada pertanyaan dari seorang mu'alaf. Apakah hal yang baik untuk dimulai mu'alaf dalam belajar Islam? Demikian Ustadz. Baik. Apa yang mendasar yang harus dipelajari bagi seorang mu'alaf? Yang paling mendasar masalah keimanan. Karena Anda mu'alaf yang baru masuk Islam, Anda masih banyak hal yang perlu dipahami dalam dinul Islam ini, dan ketika mengaji atau mempelajari sesuatu tentang dinul Islam, mulailah dari mengkaji sesuatu yang akan membuat iman Anda semakin kokoh dan kuat. Apa itu? Belajar tauhid, belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang apa itu makna la ilaha illallah dan bagaimana mengamalkan la ilaha illallah di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga berikutnya adalah mengenal Nabi Muhammad SAW secara global, tidak harus secara terperinci. Kajian kita yang setiap Senin ini adalah kajian yang lebih mendalam dan terperinci tentang detailnya sirah Nabi SAW. Ya, karena insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Yang insya Allah pengajian ini bisa berlangsung terus. Ya, kita berharap demikian dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menuntaskan kajian sirah ini. Amin. Dan kita mendapatkan banyak wawasan yang masih banyak yang belum kita ketahui dari kehidupan manusia yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga mengenal dan mengetahui agama Islam. Ya, tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya, tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, pelajari itu. Ya, pahami dengan baik sesuai dengan tuntunan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis, dan harus mengaji dengan guru, ya, bukan otodidak dengan dari buku saja, tidak. Cari guru yang bisa dipercaya. Jika Anda belum kenal, yang mungkin bisa bertanya dengan teman-teman panitia kajian ini, mungkin menghubungi mereka, minta direferensikan ustadz-ustadz siapa yang bisa dijadikan direkomendasikan untuk sumber belajar agama di tempat Anda tinggal. Ya, entah Anda tinggal di mana, entah di Jakarta atau di Bandung atau di tempat-tempat yang lainnya. Alhamdulillah saat ini sudah cukup banyak ustadz-ustadz yang insya Allah memiliki kompetensi di dalam menyampaikan risalah kebenaran ini. Jadi harus belajar dengan guru, belajar mendasarnya, mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Cek. Ustaz, halo, cek. Apakah sudah bisa mendengar suara anak, Ustaz? Kedengaran, aman. Kang Zai. Oh ya, baik. Ini soalnya naik turun nih sinyalnya, Afwan. Baik Ustaz, sebelum berpamitan seperti biasa di akhir kajian berkenan memberikan kuis, pertanyaan kuis untuk malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana akan bertanya, tapi jawabannya ini bukan, mungkin butuh sedikit uraian, tapi insya Allah ini mencerahkan dan semakin mengokohkan iman kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan sederhana, apa jadinya jika Nabi SAW sebelum diangkat sebagai seorang Nabi, beliau pernah melakukan salah satu dari kebiasaan jahiliyah? Ya, apa jadinya itu maksudnya begini, bagaimana reaksi terhadap beliau setelah beliau mengklaim sebagai seorang nabi? Ya, apa jadinya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salah satu dari tradisi dan kebiasaan masyarakat jahiliyah? Insya Allah pertanyaannya bisa dipahami ya. Anda nggak tahu apakah jawabannya bisa dipahami atau tidak. Perlu saya ulang? Baik, tapi bisa, alhamdulillah. Syukran untuk halo, cek. Ya, baik. Syukran Ustaz untuk pertanyaannya. Kemudian untuk itu kami persilahkan Ustaz untuk closingnya dari Ustaz sekaligus menutup kajian pada malam hari ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berjalannya waktu kita semakin mendalam mengenal tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin berjalannya waktu juga kita semakin jika yang saya rasakan adalah semakin berdebarnya materi kajian yang kita pelajari, karena sebentar lagi kita akan masuk kepada sesi nubuah yang menjadi awal permulaan turunnya cahaya yang terang benderang menyinari seluruh permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin. Yang insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang permulaan kenabian. Yang di dalam hal ini kita belum membahas tentang diterimanya wahyu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan membahas tentang ciri-ciri apa, hal-hal apa yang dirasakan, yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hadapi selang beberapa waktu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan sebelum diutus atau permulaan sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang akan menjadi materi kita berikutnya. Jadi Nabi SAW mengalami hal-hal yang aneh menurut beliau, namun hal-hal itulah yang menjadi prolog sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan resmi diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqamahan untuk tetap istiqamah di atas agama beliau sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam, dinul haq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya, di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dengan hak, mencintai dengan benar, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, lebih daripada cinta kita kepada ayah dan ibu kita, dan lebih dari cinta kita terhadap seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.